Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Tuan-puan, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung tausiah atau mudzakarah kita mengenai salat adalah amal ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim dan mukmin di dunia ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan penjelasan keempat. Mendirikan solat adalah pembeza antara orang beriman dan orang kafir. Solat adalah perkara yang boleh membezakan antara orang yang beriman kepada Allah dan orang musyrik atau orang kafir. Orang yang beriman sentiasa mendirikan solat, sedangkan orang kafir meninggalkan solat. Mendirikan solat adalah satu ciri orang beriman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutnya dalam Al-Quran surat ke-27 An-Naml ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa busyra lil mu'minin. Alladzina yuqimunas sholata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Maksudnya Tasin, ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas nyata kandungannya dan kebenarannya, menjadi hidayah, petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tetap mendirikan sholat dan memberi atau membayar zakat, dan mereka percaya dengan yakin akan hari akhirat. Dalam ayat ini salah satu ciri orang-orang beriman yaitu sentiasa mendirikan sholat selain membayar zakat dan percaya yakin ada hari akhirat. Mendirikan sholat tidak akan dijumpai pada orang-orang yang tidak beriman atau kafir. Lebih khusus lagi, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa mendirikan sholat adalah ciri orang-orang yang bertakwa, al-muttaqun. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya, itulah Alkitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada perkara gaib dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari apa-apa yang telah kami Allah SWT berikan kepada mereka. Dalam kedua-dua ayat ini ada beberapa ciri orang bertakwa. Salah satunya adalah mendirikan sholat. Selain itu, orang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman hidup mereka. Mereka beriman dengan perkara-perkara gaib seperti adanya an-nar dan al-jannah, dan mereka sentiasa membelanjakan harta benda yang diberikan Allah kepada mereka di jalan Allah. Tidak disebut sebagai orang beriman dan orang bertakwa apabila seorang meninggalkan sholat wajib, karena hilang satu ciri orang beriman dan orang bertakwa darinya. Dengan mendirikan sholat wajib, maka dapat dibezakan mana orang beriman dan mana orang tidak beriman. Sholat adalah rukun kedua dari rukun Islam setelah syahadatain, dan tidak ada yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya setelah syahadatain selain sholat. Perkara ini sudah dibincangkan pada video sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala telah mendekatkan perkara mendirikan sholat dengan mentauhidkan Allah atau beriman kepada Allah. Perkara ini boleh dilihat pada beberapa ayat Al-Quran. Surat kedua Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan mengerjakan salat. Dalam surat ke-7 Al-A'raf ayat 170, yaitu walladzina yumassikuna bil kitab
wa aqamus shalah. Dalam ayat ini Allah menyatakan, dan orang-orang yang berpegang teguh dan beramal dengan apa-apa yang terdapat dalam Alkitab atau Al-Quran, dan mereka mendirikan sholat. Dalam surat ke-14 Ibrahim ayat 31, kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus sholah. Maksudnya, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat. Dalam surat ke-20 Toha ayat 14, Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Maksudnya, sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah kamu kepadaku dan dirikanlah oleh kamu sholat untuk mengingatku. Dalam surat ke-98 Al-Bayyinah ayat 5, yaitu wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah. Maksudnya, dan tidaklah mereka diperintah melainkan supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lalu tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sholat. Telah diriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ju'ilat qurratu aini fis sholah. Maksudnya, telah dijadikan kesenanganku di dalam sholat. Apabila ada keutamaan sholat itu adalah amal ibadah yang sangat-sangat penting, maka perkara meninggalkan sholat adalah dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar yang ada. Perkara meninggalkan sholat adalah perkara yang sangat penting dalam syariat Islam, dan Rasulullah SAW menjadikan perkara meninggalkan sholat sebagai pembeza antara muslim dan kafir. Perkara ini telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas sholah. Maksudnya, sesungguhnya perbedaan di antara seorang dan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ini terdapat dalam Sahih Muslim nomor 82. An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, perkara yang membezakan antara seorang dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Sungguhnya yang menghalang dari kufurnya seorang adalah keadaan yang tidak meninggalkan sholat. Apabila seorang meninggalkan sholat, maka akan hilanglah pembeza antara dia dan kesyirikan. Malahan dia masuk ke dalam kesyirikan. Kesyirikan dan kekufuran dimutlakkan atas satu makna, yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik lebih bersifat khusus dengan menyembah berhala atau patung boneka dan selainnya dari makhluk dengan mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang kafir Quraisy. Kufur lebih bersifat am daripada syirik. Wallahu alam. Seseorang yang meninggalkan sholat dan ingkar terhadap kewajiban sholat, maka dia telah kafir dengan ijma' muslimin, keluar dari agama Islam. Al-Qadiyat dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim mengatakan, makna hadis ini adalah pembeza antara seorang muslim dan seorang kafir. Pembeza antara seorang muslim dan seorang kafir adalah meninggalkan sholat. Dengan meninggalkan sholat wajib secara berterusan siang dan malamnya akan membezakan muslim dari kafir. Dalam hadis ini ada dalil bagi orang-orang dari kalangan ulama salaf yang mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan sholat, sekalipun ada dia beriktikad atas wajibnya sholat. Orang yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Ali bin Abi Thalib dan sekumpulan ulama salaf. Ahli hadis yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Ahmad bin Hanbal, Ibnu Mubarak, Ishaq, dan Ibnu Hubayb. Sebagian kalangan ulama Syafi'i berpendapat dengan pendapat ini. Mereka berhujjah dengan zahir hadis ini. Abu Hanifah berpendapat tidak kafir dan tidak dihukum mati atau bunuh, malahan dihukum dengan pukulan sehingga dia sholat. Malik, Asy-Syafi'i, jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat tidaklah dia kafir, akan tetapi fasik dan diminta untuk bertaubat. Jika bertaubat dan sholat, maka dia selamat. Jika dia tidak taubat dan tidak sholat, maka dihukum mati. Ulama Al-Kufiyun telah tidak berpendapat dengan menghukum mati orang yang tidak sholat, akan tetapi mendera dengan pukulan sehingga dia sholat.
Kemudian mereka berbeza pendapat dalam memintanya untuk bertaubat. Al-Qadiyat mengatakan pendapat yang sahih adalah bahwa sesungguhnya orang yang meninggal sholat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kafir. Dalil untuk perkara ini adalah firman Allah dalam Al-Quran surat keempat, surat An-Nisa ayat 48 dan 116, yaitu Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan dihukum mati atau bunuh jika dienggan atau tidak mau mendirikan sholat. Dalil untuk perkara ini adalah Al-Quran surat ke-9 At-Taubah ayat 5 dan 11, yaitu fa'in tabu wa qaumus sholah. Maksudnya, lalu jika mereka taubat dan mendirikan sholat. Dan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, sungguhnya Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amalahum illa bihaqqil islam wa hisabum alallah. Maksudnya, aku telah diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi tiada ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, dan mereka mendirikan sholat dan mereka memberi zakat. Lalu apabila mereka melakukan itu semua, niscaya adalah mereka dan harta benda mereka selamat daripadaku, kecuali dengan hukum Islam, dan hisab mereka adalah atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini didapati dalam Sahih Al-Bukhari nomor 25 dan Muslim nomor 22. Tuan puan, bapak, ibu, saudara dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Sebagai penutup, sungguh telah sampai perkara yang sangat penting mengenai sholat dalam syariat Islam, yaitu sholat sebagai pembeza antara seorang muslim dan kafir. Karena sesungguhnya tanda yang mudah yang menjelaskan keislaman seseorang setiap hari adalah mendirikan sholat dibandingkan dengan 4 rukun Islam yang lain. Allahumma rabbana ja'alna muqimas sholah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Ya Allah ya Rabb kami, ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah kami dan anak keturunan kami orang-orang yang mendirikan sholat. Ya Rabb kami, kabulkan doa kami. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya atau yang lainnya, dan jangan lupa pula share video ini untuk kebaikan bersama dan untuk menyebarluaskan kebenaran. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.